Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita semua, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mengajak teman semuanya untuk membahas terkait dengan urgensi pendidikan agama Islam dalam proses pembentukan karakter generasi muda untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya yaitu pendidikan saat ini tidak hanya tentang lingkungan dan proses belajar, melainkan juga mengajak anak-anak berinteraksi dengan teknologi untuk mengembangkan potensi moral, pengendalian diri, kepribadian, dan kemampuan yang penting lainnya. Terus kemudian pertumbuhan teknologi ini sangat berdampak signifikan gitu, pada berbagai sektor, terutama pendidikan yang harus diselaraskan dengan tuntunan dan lingkungan yang kompetitif. Nah, pendidikan agama Islam ini atau pendidikan agama atau karakter menjadi prioritas pemerintah. Oke. Dalam prioritas pemerintah ini bisa pemerintah menerapkan di sektor-sektor pendidikan seperti itu untuk formalnya. Terus kemudian pendidikan agama Islam memiliki misi membimbing individu agar beriman dan bertakwa, menciptakan masyarakat yang sejahtera. Terus kemudian pada konteks Indonesia, nah, peran pendidikan agama Islam ini menjadi lebih spesifik dan lebih strategis karena Indonesia ini mayoritas Muslim seperti itu. Jadi insya Allah di setiap sektor pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu pendidikan formal, nah bisa dimasukkan pendidikan agama, terkhusus pendidikan agama Islam. Terus kemudian karakter ini konsepnya seperti apa sih gitu kan? Nah, konsep karakter ini merujuk pada sifat, kemudian sikap dan nilai-nilai perilaku manusia. Kemudian bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan untuk saat ini, termasuk krisis moral, kemudian ketidakjelasan nasionalisme, dan karakter bangsa yang semakin kabur dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu, tunjukkan pendidikan karakter ini apa sih? Nah, fokus tujuan dari pendidikan yaitu tepat pada pembentukan kepribadian yang baik. Terus kemudian pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri siswa atau peserta didik, membentuk visi hidup melalui proses pembentukan diri yang berkelanjutan. Nah, jadi dari tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter. Nah, tidak menutup kemungkinan juga orang yang tidak berpendidikan ini mempunyai karakter, namun mungkin nanti bisa dibedakan nih antara orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang yang berpendidikan ini tidak mempunyai karakter gitu. Nah, dilihat dari sisi proses dia menjalani suatu pendidikan tersebut. Dan kita tidak bisa menafikan juga bahwa pendidikan ini tidak hanya sekadar pendidikan formal saja, baik itu non formal juga itu termasuk pendidikan seperti itu. Dan menurut saya sendiri untuk pendidikan itu enggak hanya formal dan informal aja, tapi juga dalam proses keseharian kita. Kalau misalkan kita bisa mengambil ibrah dari sana, itu merupakan suatu pendidikan juga gitu. Nah, dilihat dari pengalamannya berarti seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu peran pendidikan ini mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai fundamental Islam, kemudian diwajibkan dalam setiap pendidikan nasional. Nah, terus kemudian lingkungan dianggap sebagai faktor penting dalam membentuk akhlak, dengan pembiasaan dan latihan dianggap metode efektif. Jadi lingkungan ini sangat berdampak juga nih pada pendidikan karakter. Nah, kalau misalkan pendidikan agama Islam ini diterapkan dalam lingkungan masyarakat, insya Allah akan membentuk karakter yang baik di masyarakat seperti itu. Kemudian ya karakter ini kan sifatnya kontinu, ya. Jadi harus dilakukan pembiasaan. Jadi kalau misalkan kita udah biasa, itu akan menjadi habit, dan habit itu adalah suatu karakter yang nantinya kita akan rasakan seperti itu. Dan karakter ini juga mempunyai peran gitu di dalam keluarga. Nah, keluarga ini memiliki peran yang sangat signifikan gitu dalam pembentukan karakter anak. Kemudian terutama pada rentang usia 3 hingga 10 tahun. Kemudian kehangatan dalam keluarga juga dianggap faktor kunci dalam keberhasilan anak. Jadi kalau misalkan lingkungan keluarganya nggak baik, ya mungkin nantinya akan berakibat tidak baik juga gitu pada karakter anak. Kalau misalkan
dalam keluarga, lingkungan keluarga yang Islami dan lain sebagainya, itu insya Allah nantinya akan mempunyai atau menjadikan karakter itu kepada si anak ini. Terus kemudian kesimpulannya, ya pendidikan agama Islam ini memiliki peran yang sangat vital gitu dalam pembentukan karakter religius melalui pembiasaan dan pengajaran praktis. Terus kemudian penting untuk terus mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan tantangan dan realitas zaman termasuk revolusi industri 4.0. Kemudian integrasi antara pendidikan agama Islam dan pendidikan formal lainnya menjadi kunci dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan ada kritik dan saran, boleh diisi di kolom komentarnya ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Bila terjadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.